wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, meskipun hujan-hujan rintik-rintik, tapi kita tetap semangat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izinkan kami di sini untuk menyampaikan diseminasi terkait dengan modul 1.4 budaya positif dari pendidikan guru penggerak angkatan 10. Lanjut. Nah, untuk diseminasi kali ini materinya tentang disiplin positif dan kebajikan, nilai kebajikan universal, kemudian motivasi, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Namun, sebelum Ulun melanjutkan materi ini, Ulun ingin meminta ke Bu Hantian dulu untuk kita sedikit ada ice breaking. Jadi ini mainnya berpasangan, dua-dua. Ibu bisa bertiga ya Pak, bertiga. Cara mainnya seperti ini. Misalnya si A dan si B. Jadi si A misalnya tangannya ada 2, si B 3. Mencontohkan? Ini si A, ini si B. Misalnya si A ini, si B ini. Berarti perkalian antara keduanya berapa? 10. Berdasarkan duluan menyambar. Yang berdahulu menang, yang terdiri kalah. Paham? Coba dulu Pak. Pak Dikilon Ibu Bina dulu dicoba. Silakan dicoba dulu. Duduk aja. Coba yang lain. Ibu bisa bertiga Bu Ai, jadi perkaliannya ada 3. 0, kan ada dapat 0 kayak gini lah. Oke, kita sepakatilah 0. Oke, 0. Oke, dicobalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di sini siapa yang menang? Oke, siapa yang menang? Ibu, yang menang kita adu dulu. Berapa orang? yang menang diadu bertiga. Ya, silakan. Pak Diki berkali. Ya, 1, 2, 3. Lagi yang di belakang. Sudah kasih yang menang tadi? Oh, baik. Oke, Bu. Oke, udah. Oke, belum tanya. Tadi dari permainan ice breaking yang sebentar tadi, yang Pian dapatkan apa? Melatih fokus. Apa lagi? Kecepatan. Apalagi yang jadi Ibu tadi? Ada tadi strategi. Jadi kita sebelum melakukan tangan tadi pasti sudah ada strateginya. Ini anak angka berapa? Ialah anak 0 pasti sudah jawaban benar. Tujuan dari sekolahan Bapak Ibu untuk menumbuhkan budaya positif, maka harus memang ada strategi yang kita lakukan untuk diterapkan di sekolah kita. Melanjutkan, nah ini kita mengetahui dulu budaya positif itu apa. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, namun diperlukan tuntunan atau keteladanan dari guru. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif yang tidak mendapatkan nih dari pendidikan guru penggerak ini adalah bahwa kita sebagai guru lah yang harus memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak didik kita. Kita mengajarkan misalnya guru-gurunya nih, apalagi yang biasanya yang latihan, pakaiannya keluar. Jadi misalnya ada anak murid kayak keluar bajunya, kaulah kita menyalahkan.
otomatis kada kawa ya loh, karena kita sendiri sudah melanggar dari tata tertib sekolah kita. Kemudian sekolah merupakan wadah pembentukan karakter siswa. Membiasakan budaya positif di sekolah tentu akan membentuk karakter siswa yang positif. Karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tercantum di dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu di sini masih ada yang ingat tentang profil pelajar Pancasila? Ada berapa dimensi? Ada 7? Ada berapa? 7, 5, 6. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Gotong royong. Terus berkebinekaan global. Apalagi? Ada 4. Bernalar kritis. Apalagi? Terakhir Kreatif. Berarti ada berapa? 6. Ada 6. Bisa orang bilang sih. Jadi ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang ingin diwujudkan di dalam satuan pendidikan kita. Nah, perlu ketahuan ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Ada yang mau jawab kah? Bebas saja. Pokoknya Pian mendengar kata disiplin, apa dulu yang terlintas dalam pikiran Buan Pian? On time. Teratur. Patuh, aturan. Ada lagi kah? Kadang-kadang lah kita selalu pasti orang yang disiplin adalah orang yang menaati peraturan, orang yang taat pada aturan, iyalah. Berarti orangnya disiplin. Contohnya tadi misalnya on time atau tepat waktu. Nah, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan pendidikan itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak KHD, bahwa disiplin itu sebenarnya adalah munculnya di dalam diri kita sendiri, yaitu bersifat self-disiplin. Namun, jika kita tidak melakukan self-disiplin tersebut, maka wajiblah penguasa lain yang memberikan disiplin tersebut untuk kita. Nah, di sini tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi internal pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Jadi, di dalam disiplin positif ini, di dalam budaya positif yang ingin diterapkan di sekolah adalah siswa kita itu memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, yaitu motivasi intrinsik namanya. Tidak lagi terpengaruh dengan hadiah ataupun hukuman. Ulun mau tanya ke Bu Pian, selama ini motivasi murid-murid Pian seperti apa di kelas? Lebih banyak condongnya kayak apa? Motivasi dalam dirinya kah? Atau karena ingin hadiah kah? Atau ingin juara 1 kah? Atau takutan dihukum guru kah? Banyak hukuman. Yang lain? Adalah yang ingin dapat hadiah, menggawi sesuatu jarang. Jarang sekali 2 kali. Sekali 2 kali, ini hendak dapat hadiah, hendak juara dalam tim ya loh. Apa hadiahnya ya lah. Pasti antara dua itu mencari hadiah atau takutan dihukum guru. Sesapu aja karena disariki ibu, disariki bapak ya lah.
Nah, mungkin itu untuk motivasi murid-murid kita selama ini. Kalau Ulun pun juga sama seperti Bu Handia, di kelas seperti itu juga. Namun di dalam ini kita bersama-sama melakukan perubahan di kelas maupun di sekolah kita dengan adanya disiplin positif, yaitu kita memunculkan motivasi yang ada di dalam diri peserta didik kita yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Ini hendak belajar seorang tanpa pengaruh dari diberi hadiah ataupun takutan diberi hukuman. Dian Nicholson dalam bukunya Restructuring Cool Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini tadi yang takutan bisa dikejar, takutan dihukum karena takutan bersesapu. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuannya apa? Harapannya di dalam budaya positif ini nanti akan muncul yang motivasi perilaku yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya si A menggali tugas tanpa adanya iming-iming hadiah ataupun hukuman dari guru, dia akan mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu. Nah, itu contoh motivasi intrinsik dari siswa. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai tersebut dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Ini artinya kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan India yang ingin dicapai setiap individu. Jadi dari disiplin positif tadi akan dimunculkan nilai-nilai kebajikan dari diri siswa. Nanti Bu Hantian akan mengutampilkan juga contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan yang ada di yang ingin kita terapkan pada peserta didik kita. Nah, ini contoh yang pertama misalnya dari profil belajar Pancasila. Nah, ini yang 6 dimensi tadi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini yang sikap murid yang ingin kita ambil dari murid kita, misalnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan lain sebagainya. Buat yang bisa lihat di slide-nya. Kemudian, nah yang ini 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab. Nah, ini banyak biasanya diterapkan untuk anak-anak kita. Kayak apa contohnya? Ini bertanggung jawab, mengerjakan tugas tepat waktu. Ada lagi tiket kelas. Nah, ini. Kemudian kejujuran. Contohnya apa? Siapa yang membuang sampah tadi? Misalnya membuang sampah, misalnya ditemui, jujur. Ada lagi? Iya. Ketika ujian tidak mencontek. Kemudian hormat dan santun. Nah, ini juga dermawan, percaya diri, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, dan lain sebagainya. Kemudian petunjuk seumur hidup dan pengabdian hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang salah satu tidak merendahkan orang lain, ini yang penting banget juga untuk sekolah kita, bahwa kita ingin membentuk anak-anak yang menghormati orang lain dan tidak merendahkan orang lain, baik itu temannya maupun guru-gurunya. Nah, ini nilai dari petunjuk hidup: peduli, berorganisasi, pemecahan masalah, persahabatan, keingintahuan, keberanian, bekerja sama. Kemudian the 7 essential virtues itu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, ini nilai contoh-contoh dari nilai kebajikan. Nah, ini ada lagi peduli, rajin, rasa hormat, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai inilah yang nanti akan kita gunakan di dalam membentuk keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah mendengar keyakinan kelas?
Kalau di kelas kemudian maknanya apa? Kesepakatan kelas. Habis itu ada lagi tata tertib Pak. Tata tertib. Aturan? Ya, aturan. Menggunakan kata-katanya apa? Aturan kah? Tata tertib lah yang kebiasaan kebanyakan. Oke, Ulun mau bertanya, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu lah? Karena kalau peraturan menjalankan tidak pakai hati, Kalau peraturan tidak pakai hati, motivasinya apa tadi? takut hukuman. Nah, kebanyakan peraturan itu motivasinya takut akan hukuman. Oke, bagus sekali. Kemudian ada lagi kah yang lain alasannya kenapa jadi keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas untuk keyakinan masing-masing siswa. Keyakinan masing Oh iya, keyakinan masing-masing siswa akhirnya dia dengan senang hati melakukan sesuatu. Jadi motivasinya adalah motivasi yang ketiga tadilah yang timbul dari dalam dirinya. Kemudian mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dan bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Oke, sebelumnya ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan dua ini tadilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi dalam membuat keyakinan kelas kita menggunakan nilai-nilai kebajikan yang 6 tadi. Kira-kira ada yang bisa membuatlah sudah keyakinan kelas? Misalnya dari kejujuran. Ada yang bisa lah? Ada Bapak dulu salah. Dari kejujuran. Kalau yang kita ngolah peraturan kelas kan kayak ini, tidak boleh mencontek ya peraturan kelasnya. Kalau keyakinan kelasnya apa? Percaya dengan jawaban sendiri. Bisa meyakini jawaban sendiri. Oke, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian untuk tahapan menciptakan program kebajikan ada 4. Lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Misalnya nilai-nilai tadi pian ambil berapa poin. Kalau ulun di kelas kemarin mengambil 6 poin. Salah satunya tadi yang tentang kejujuran. Kemudian disiplin. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan. Yang pertama, bahas kembali dalam kelompok utama. Kemudian buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah Anda. Jadi, kira-kira masih menggunakan peraturan kelas kah? Jadi yang baik digunakan adalah keyakinan kelas. Mungkin dalam penerapan budaya positif ini tidak akan berjalan secara instan, namun perlahan demi perlahan. Mungkin kita akan melihat hasilnya secara instan, tapi insya Allah kalau ini diterapkan secara konsisten akan mengalami perubahan positif. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau hanya ada menggunakan kata-kata negatif seperti jangan, tidak, itu bukan merupakan bentuk dari keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh keyakinan kelas.
Nah, ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Anggota kelas perlu melakukan tugas. Nilai-nilai kebajikannya apa dari keyakinan kelas 1? Perlu belajar, perlu senang, berarti artinya bahagia. Perlu melakukan tugas, disiplin. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Perlu saling menghargai, ya saling menghargai. Merasa aman, keamanan. Kemudian kelas 5, nah nih, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, ini kalau kita biasanya kalau mengolah peraturan kelas, kata-katanya apa? Tidak boleh merusak barang orang lain, ya lah. Ya lah. Harus bawa alat tulis sendiri. Nah, kalau di keyakinan kelas kata-katanya seperti ini: percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Jadi misalnya janganlah senantiasa membantu aja. Pas kesepakatan kelas diolah membantu teman yang misalnya teman perlu jawaban, bolehlah dibantunya. Jadi tetap kita berikan arahan atau tuntunan kepada peserta didik kita mana yang baik. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman ataupun konsekuensi. Sekarang ulun tanya, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Ada yang tahu lah? Ya, bilanya melanggar sesuatu kan biasanya dapat hukuman ya, atau dapat konsekuensi. Apa bedanya antara dua ini? Aku kalau konsekuensi itu kayaknya sebenarnya Lebih berat mana? Lebih berat konsekuensi lah daripada hukuman. Mana yang lebih menyakitkan hati anak kita? Hukuman. Dampak. Ayo, tadi sudah hampir kan bilang melanggar jadi dapat konsekuensi ya. Kalau hukuman Pak? Belum. Nah, hukuman apa? Hukuman lebih ke fisik kan? Hukuman tuh bisa fisik, bisa verbal. Nah, hampir sama tadi yang tadi jar ibu tadi apa konsekuensi itu, misalnya melanggar sesuatu dapat konsekuensinya. Kalau yang hukuman itu biasanya tidak ada keterikatan sebelumnya. Misalnya Pak Dikin, misalnya nih si A terlambat ke sekolah, terus dihukum oleh Pak Diki untuk keliling lapangan sebanyak 5 kali. Ada hukumannya lah, keliling lapangan lo terlambat. Nah itu namanya hukuman. Kadang-kadang anak murid kita itu pasti merasakan nih kenapa jadi dihukumnya kayak ini. Buat Pian sendiri pernah lah memiliki pengalaman mungkin waktu sekolah atau kayak apa pernah dihukum oleh guru. Terus sampai sekarang apa yang Pian rasakan? Aneh. Terus kita sebagai guru mau pati kayak itu juga kan? Tindakan kita kayak apa? Kita mau pati guru hukum juga kan? Ada? Tidak. Karena kita sebagai seorang yang pernah dihukum nih dalam tanda kutip waktu ke sekolah, mungkin setiap orang pasti memiliki pengalaman yang kada baik. Nah jadi diharapkan kita sebagai guru nantinya tidak berlaku seperti itu juga. Nah jadi itu salah satu hukuman tadi, misalnya terlambat dihukum disuruh keliling lapangan sebanyak 5 kali, itu hukuman. Kalau misalnya kayak ini Pak, ini si B membawa banyu di kelas, terus terbalik banyunya tuh disuruh membersihi, itu hukuman atau konsekuensi? Ya itu namanya konsekuensi. Nah ini Bapak Ibu, coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman.
Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, berjemur di lapangan basket pukul 12 ya karena mengobrol dengan teman. Nah, sudah tahu lah buat kira-kira bedanya hukuman lawan konsekuensi. Hampir sama saja, namun sebenarnya itu berbeda. Kalau hukuman ini kadang-kadang kita masih, ya kayak tadi yang pengalaman kita dahulu pernah dihukum oleh guru. Buat Ben ada yang mau cerita kan salah satu pernah mengalami hukuman yang seperti apa? Tidak. Bercerita aja, bercerita. Adalah mau yang salah satu bercerita pernah dihukum seperti apa? Tidak banyak benar cerita. Hari lo sekolah SMA terlambat, disuruh mutiki sampah 100. Terus tuh sepatu berwarna dipilok buruk. Nah itu hukuman lah. Tidak. Banyak. Bolos. Tapi perasaan pada saat itu kayak apa? Sumpah nggak? Ada malah ada jarak. Kebal kan Berarti makanya. ada mak etik. Berarti hukumannya. Nah, Hukuman tuh ada mulas jarak soalnya diulangi terus. iya, makanya kenapa sekarang adanya munculnya budaya positif atau disiplin positif ini untuk memunculkan motivasi dari dalam diri siswanya. Jadi misalnya ada masalah, terus kayak apa? Kita menghukum karena efeknya nggak dijera tadi kalau efeknya nggak dijera atau jera paling serumat atau di hadapan ibu aja atau di hadapan bapak. Selanjutnya yang nah ini, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah itu kalau ini ya mengelilingi lapangan tadi kada tahu. Kalau yang sudah ada kesepakatan terlebih dahulu, misalnya melanggar tadi sepatu, pada pakai sepatu warna hitam, konsekuensinya apa? Lepas sepatu, boleh lah kira-kira kalau kita mau itu. Nah nanti di pendidikan guru penggerak ini kami sudah diberikan ilmunya bahwa tidak harus dengan hukuman atau konsekuensi, melainkan dengan yang namanya restitusi. Ada yang pernah mendengar restitusi? Belum. Oke, tadi bedanya hukuman dulu itu terencana, konsekuensi hukuman tidak terencana, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya. Nah, sebelum ke segitiga restitusi, ini sebenarnya ada kebutuhan dasar manusia. Jadi, anak apabila melakukan kesalahan atau pelanggaran di sekolah maupun di kelas, itu pasti dia ada kebutuhannya yang kurang atau tidak terpenuhi. Ini 5 kebutuhan dasar pada diri manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kalaunya anak ini kada terpenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, misalnya kurang makan, bisa hanya memintai makanan kawanannya. Kita pun sebagai guru kan sebagai manusia juga ada kebutuhan dasar ini bertahan hidup, baik dari segi uang, makanan dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contoh anak yang kekurangan kebutuhan ini apa misalnya? Banyak masalahnya, dia cari perhatian. Ya, cari perhatian guru. Kemudian kebebasan. Aku orang bebas. Kada mau diatur. Kada mau diaturnya hendak keluarnya, karena dia perlu kebebasan. Kemudian kebutuhan kesenangan. Hendak permainan aja. Ada hendak belajar, ya bisa juga. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Oh, kalau penguasaan ini aku hendak dianggap hendak ranking 1. Kalau yang ada ranking 1 apa yang terjadi? Sarik kawan-kawan, sarik lawan gurunya. Nah, itu sebenarnya adalah kebutuhan penguasaannya yang tidak terpenuhi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ini yang sebenarnya mendasari kenapa anak-anak itu berperilaku yang melanggar keyakinan kelas tadi. Nah, ini posisi kontrol seorang guru. Bagaimana kita disitu bersikap? Sebenarnya ada 5 posisi, ulun jelaskan dulu. Ada posisi pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum
pun bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Kalau pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contohnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Ini contohnya kayak ingin mengerjakan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa kalau melanggar sesuatu. Nah, seperti itu. Nah, ini yang terakhir, manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Meminta keberhentian, jujurlah. Dari 5 posisi kontrol ini, penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, kemudian manajer, mana yang sudah Bu Hantian lakukan? Kalau Ulun kemarin jujur aja, Ulun pembuat rasa bersalah iya. Kenapa ikan bija kayak itu terus? Nah, pemantau iya, teman iya. Teman membuat rasa bersalah. Kalau penghukum Ya. bisa juga. Jadi posisi kontrol yang disarankan adalah sebenarnya 3, teman, pemantau, dan juga manajer. Namun yang paling disarankan di sini adalah posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Jadi kita meminta murid ini untuk mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya. Mereka menemukan solusi sendiri. Kebanyakan dari kita misalnya ada anak-anak yang berkelahi, pasti kita juga yang memberikan solusi, ya ada. Ini sebenarnya kita juga sebenarnya memberikan solusi, cuman kita mengajak, kemudian memancingnya supaya bisa bernalar kritis, kemudian berefleksi apa sih sudah yang aku gawe ini, kemudian kayak apa solusinya untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini yang restitusi tadi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada segitiga restitusi namanya. Dimulai dari tindakan yang paling bawah, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan yang ketiga yaitu kembali kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi bagusnya sebelum kita memulai pembelajaran di awal semester, itu dibuat dulu keyakinan kelas dengan melihat nilai-nilai kebajikan yang sudah ada tadi. Misalnya nilai-nilai kejujuran, disiplin, kemudian bertanggung jawab dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, ulun berikan contoh lah tentang praktek dari kegiatan segitiga restitusi yang sudah ulun jalankan.
tidak bisa mengingatkan pelajaran negara. Dan kemudian ada yang mau sebenarnya siapapun bisa bersalah. Tapi harus juga ada resiko yang sangat besar. Untuk saja mungkin dan juga pelajaran berikutnya. Mungkin saja nanti ketinggalan beberapa pelajaran lainnya dan di hari lainnya itu bisa ketinggalan pelajaran lagi. Sekarang semua pelajaran terkenal. Kira-kira adakah cara supaya mau tidak ketinggalan pelajaran? Ada Bu, saya ada mengingatkan dua pelajaran itu. Mau masih ingat atau tidak tentang keyakinan pelajaran yang kita sepakati bersama ketika awal pelajaran ini? Masih ingat, Bu, kita harus membawa semua pelajaran sekolah termasuk Ibu percaya mau bisa menerapkan keyakinan kelas kita dengan baik. Betul Imam? Iya Bu. Jadi menurut Imam, bagaimana caranya Imam bisa memahami kebijakan yang tidak bermasalah? Bagi saya Imam dan kebijakan yang bagus. Bisa menggunakannya lagi. Nanti sebenarnya ada pelajaran yang Imam memahami silahkan ikut Imam katakan ini ya. Dan yang ketiga, semangat belajar, jangan lupa ini mau membuat pelajaran yang baru ya. Dan setelah sekolah, mau masuk kegiatan sekolah dari awal. Kalau perlu, pelajarannya dikerjakan di awal. Kalau tidak perlu, saya ingin mengucapkan selamat Assalamualaikum Erina, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Erina tahu tidak kenapa dipanggil ke sini? Tidak tahu Bu, Erina, hari ini datangnya terlambat atau tidak? terlambat Bu. Memangnya apa yang menyebabkan Erina sering terlambat datang ke sekolah? Adik saya bangun kesiangan Bu. Oh begitu. Erina mempunyai adik yang bangunnya kesiangan ya. Adik Erina sekolah di sini kelas berapa? Iya Bu, adik Erina kelas 2 di sini. Kelas 2 ya. Adik Erina yang bangun kesiangan yang mana? Yang masih baik Bu. Berarti orang tua Erina sibuk ya mengurusi adiknya yang baik, sehingga Erina sering datang terlambat ke sekolah. Iya Bu. Erina, sebenarnya siapapun bisa berbuat salah. Seperti hari ini, mungkin saja Erina melakukan kesalahan yang lebih besar nantinya. Untung saja hari ini Erina terlambat 10 menit saja. Mungkin saja kan nanti Erina terlambat lebih dari 10 menit. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira adakah cara supaya Erina tidak terlambat lagi? Ada Bu, saya harus tidur lebih awal dan saya nanti minta tolong ke Mama untuk menggendong adik saya, kemudian diberi dek bayi sampai berangkat ke rumah nenek, kemudian mengantar saya dan adik saya yang satunya ke sekolah. Erina masih ingat atau tidak tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ketika awal tahun pelajaran dulu? Masih ingat Bu, kita harus hadir ke sekolah tepat waktu. Ibu percaya Erina dapat menerapkan keyakinan kelas kita dengan baik. Betul, Rin? Iya Bu, insya Allah Bu. Jadi, menurut Erina, bagaimana caranya supaya bisa mengikuti kebiasaan positif yang ketinggalan tadi? Nanti saya akan berusaha datang tepat waktu supaya bisa mengikuti kegiatan positif lainnya, yaitu baris di depan kelas. Ya, bagus, Rin. Ibu senang mendengar pernyataan Erina. Nanti seandainya masih terkendala datang tepat waktu, maka Ibu nanti akan mencoba membicarakannya dengan orang tua Erina sehingga Erina bisa datang tepat waktu. Dan yang terpenting Erina tetap semangat mengikuti kegiatan positif di sekolah. Sekarang bagaimana perasaan Erina? Ya Bu, terima kasih. Sekarang saya sudah merasa lebih tenang. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik dan tidak terlambat lagi. Alhamdulillah. Sekarang silakan Erina kembali ke kelas. Terima kasih. Ya, ini tadi ada kasus si Maulida yang sering ketinggalan bukunya. Jadi peran guru di sini hanya ingin menstabilkan identitasnya dulu, kemudian memvalidasi tindakannya bahwa tindakan itu memang ya pada papa mungkin saja ingin melakukan karena kesalahan yang lebih besar lagi daripada yang ada nih. Jadi kemudian dia diminta juga untuk mencari solusi dari permasalahannya tadi. Misalnya bangun tidur lebih awal, kemudian meminjam catatan teman yang
sudah ketinggalan nih yang kakak sekadar membawa buku, jadi punya catatan mama. Mungkin sekian dari Ulun mengenai budaya positif, mulai dari disiplin positif tadi, kemudian nilai-nilai kebajikan, restitusi ini, hukuman, konsekuensi, posisi kontrol sebagai guru, dan juga kebutuhan dasar manusia. Sekian dari Ulun, salah dan hilafnya Ulun mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.